Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa zakatul fitri, dan adapun zakat fitrah, tajibu bi idraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal, wajib dengan mendapati atau menemui juz'in min ramadhan, bagian dari bulan Ramadan, wa juz'in min syawal, dan bagian dari bulan syawal. Masih dalam pembahasan tentang zakat. Ini merupakan zakat yang ketujuh, pembagian dari kitab Sulamut Taufik, bahwasanya ada yang namanya zakat fitrah atau juga sering dikatakan zakat saum atau juga zakat badan. Zakat fitrah ini tujuannya untuk tuhrah, yaitu pembersih, membersihkan. Itu tujuan daripada zakat fitrah, yaitu untuk pembersih. Dinamakan zakat saum atau zakat badan karena ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, puasanya kita bulan Ramadan, sholatnya kita di bulan Ramadan, baik sholat tarawihnya kita di bulan Ramadan, dan segala amal ibadah yang kita lakukan siang malam di bulan Ramadan tidak akan terangkat. Artinya mu'allaq fis sama. Itu amalan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan masih menggantung di langit. Bisa terangkatnya yaitu dengan zakat fitrah. Diangkatnya ke langit amalan ibadah kita pada bulan Ramadan yaitu bizakatil fitr, dengan zakat fitrah atau yang dikatakan zakat saum, zakat badan. Maka tujuan daripada zakat fitrah selain untuk membersihkan, yaitu untuk mengangkat amalan ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Jadi percuma kita kalau puasa di bulan Ramadan, kita sholat di bulan Ramadan, tapi kita tidak menunaikan zakat fitrah, maka amal ibadah kita masih mu'allaq fisam, masih tergantung, masih ngambang, belum nyampe, nggak diangkat amalan ibadah kita. Maka tujuannya seperti itu tuh zakat fitrah yang harus kita pahami, dan hukumnya adalah wajib. Tajibu bi idraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal. Wajib bagi siapa? Nah, kita kudu tahu wajibnya bagi siapa ini zakat fitrah, yaitu bagi orang-orang biidraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal, bagi orang-orang yang mendapati atau menemui bagian dari bulan Ramadan dan mendapati bagian dari bulan Syawal. Maksudnya apa? Dia menemui sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan dan menemui awal daripada bulan Syawal. Kapan itu? Yaitu ketika malam terakhir Ramadan, terbenamnya matahari pada waktu maghrib. Pada waktu maghrib. Contoh begini, ada bayi lahir jam 5 di hari akhir bulan Ramadan. Bayi lahir jam 5. Dia mendapati bagian daripada bulan Ramadan. Maghrib waktunya tiba. Setelah maghrib
dia mendapati awal bulan Syawal, dia mendapati bagian bulan Syawal, jam 7 meninggal dunia ini bayi, maka orang tua daripada ini bayi wajib membayarkan zakat fitrah bagi si bayi. Tuh, paham tuh? Baik lahir jam 5, meninggal jam 7, berarti ini bayi mendapati bagian bulan Ramadan dan mendapati juga bagian bulan Syawal. Maka bayi ini wajib dibayarkan zakatnya. Paham? Atau orang meninggal jam 8 setelah Isya, maka wajib bayar zakat tuh. Biar kata udah meninggal wajib dibayar zakatnya. Jelas? Atau contoh lain, bada asar nikah nih kita. Badal asar kita nih nikah. Jam 7 habis Isya cerai. Ya belum ngapa-ngapain itu. Baru juga buka puasa. Jam 5 atau jam 4 dia nikah, waktu maghrib datang, dapat bulan Syawal, jam 7 habis Isya cerai, maka suaminya wajib membayarkan zakat mantan istrinya itu, karena tanggungan. Jelas? Paham gak tuh? Hah? Nanyain ceweknya di mana? Jadi kayak juga misalkan, tapi kalau meninggalnya jam maghrib, jam berapa maghrib? Jam 6 lah, kita patokin jam 6 pas, jam 18.00 itu maghrib. Jam 18 kurang 5 meninggal, wajib nggak bayar zakat? Enggak, sebab dia tidak mendapati daripada bagian bulan Syawal. Jelas? Atau anak bayi lahir jam 6:05, wajib nggak bayar zakat? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia tidak mendapati bagian bulan Ramadan. Jelas? Jadi siapapun yang mendapati atau menemui sebagian daripada bulan Ramadan dan juga bagian daripada bulan Syawal, dia wajib membayar zakat. Paham Pak RT? Alhamdulillah. Bagi siapa wajib zakatnya ini? Yaitu ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Kafir tidak wajib bayar zakat. Muslim syaratnya. Biar kata anak kecil baru lahir wajib bayar zakat. Orang tua yang udah fakir tidak mampu juga wajib bayar. Siapa itu? Nanti anaknya yang dia memiliki tanggung jawab. Paham? Jadi setiap muslim dan siapa? Alaihi atas dirinya, wa alaman alaihi nafaqatuhum, dan atas orang-orang yang baginya nafkah itu orang-orang, artinya dia memiliki tanggungan kepada siapapun orang yang dia nafkahi, maka dia memiliki kewajiban untuk membayarkan zakatnya. Anak, istri kita, orang tua yang tadi sudah fakir, yang kita berikan nafkah, orang tua udah gak mampu kerja, kemudian kita yang menafkahinya, maka kitalah yang bertanggung jawab untuk membayarkan zakatnya. Pembantu masuk gak? Pembantu, pelayan masuk. Khadim, pelayan yang tidak kita beri upah, artinya yang secara sukarela dia berkhidmat kepada kita, maka itu menjadi tanggungan kita untuk membayarkan zakatnya, karena sehari-harinya nafkahnya kita. Tapi kalau pembantu, pekerja sama kita, pelayan yang kita beri upah, zakatnya ditanggung dirinya, bukan lagi kita. Jelas nih? Bang Iwan kerja sama saya gaji 2 juta sekian per bulan, maka upah itulah
Yang menjadi tanggung jawab bagi Bang Iwan untuk bayar zakat dirinya sendiri, bukan saya yang bayarin zakat. Kecuali Bang Iwan khidmat sama saya secara sukarela tanpa diberi gaji, tanpa diberi upah, maka sayalah yang membayarkan zakat, yang bertanggung jawab. Paham? Nah, kalau orang tua, ada ayah, ada ibu. Kita punya ayah, kita punya ibu. Nah, ayah ibu kita ini dia sudah tidak mampu untuk bekerja. Kemudian kitalah yang memberikan nafkah. Kita yang menafkahi orang tua kita. Nah, kalau ayah ibu ini, nafkah kita ini untuk soal zakat fitrah, persoalan zakat fitrah, maka umpamanya kita tidak bisa mencukupi membayar zakat keduanya, hanya dapat cukup membayar zakat satu orang, maka yang didahulukan adalah ayah kita. Paham? Paham nggak? Jadi apabila kita memiliki ayah dan ibu yang sudah tidak mampu bekerja, kemudian kita menafkahinya, ketika kita memberikan nafkah tapi hanya cukup untuk memberikan nafkah satu orang, maka yang didahulukan adalah ibu kita. Kan dua orang tuh, ayah ibu. Kita cuma nyanggupin satu orang ngasih nafkahnya, yang didahuluin ibu. Tapi kalau soal zakat, yang diduluin ayah. Jelas? Ntar ibu itu, ya ibu tanggungan ayah. Jelas ya? Jangan keder nih soal zakat. Karena banyak hal-hal yang baru nih yang kita tangkap nih malam ini nih. Tadi soal zakat. Ingat, bayar zakat wajib bagi siapa? Setiap muslim yang dia menemui daripada bagian awal bulan, bagian bulan Ramadan, dan juga menemui bagian akhir bulan Syawal. Kalau pembantu tadi wajib nggak kita bayar zakatnya? Tergantung. Kalau pembantunya kita kasih upah, maka zakat ditanggung dirinya. Tapi kalau pembantunya sukarela, sehari-harinya juga kita yang nafkahin, maka kitalah yang bertanggung jawab membayar zakat. Jelas? Nah, itu juga idza kanu muslimina, apabila mereka itu adalah orang Islam. Kalau pembantu kita orang kafir, ya kita kagak wajib bayar zakat. Contoh lagi banyak kasus begini, bapaknya Islam, anaknya kafir. Tuh, ada nggak begitu? Banyak. Maka tuh ayahnya, orang tuanya wajib nggak bayar zakat buat anaknya? Enggak, kafir, bukan muslim. Atau kebalikannya, bapaknya yang kafir, anaknya muslim, anaknya tanggung jawab nggak ke bapaknya? Bapaknya tanggung jawab nggak tuh ke anaknya? Nah, bapaknya kafir, anaknya muslim, anaknya belum bisa nyari nafkah nih sendiri, maka bapaknya memiliki tanggung jawab untuk membayarkan zakat, tapi tujuannya untuk membedakan siapa yang bayar zakat, bukan bapaknya, tapi untuk anaknya. Ya kalau syukur-syukur bisa anaknya nyari nafkah sendiri, anaknya lah yang tanggung jawab bayarin zakat. Kita punya istri murtad habis hari raya, auzubillah, jam 7 pas habis azan maghrib istri murtad, kita wajib gak tuh bayar zakat tuh? Hah? Dia mendapatinya setelah bulan Syawal, maka wajib bayar zakat. Kecuali dia sebelum daripada bulan Syawal dia udah murtad, bukan tanggung jawab kita. Ada orang murtad terus masuk Islam lagi, wajib gak bayar zakat? Lah wajib, kan dia masuk Islam lagi. Jangan keder dah. Hah? Nggak bisa, dia murtad, dia keluar dari agama Islam, dia masuk lagi Islam, dan dia wajib bayar zakat. Ya. Idza kanu muslimina, apabila mereka adalah orang
orang muslim, agamanya Islam. Biar kata masih kecil wajib bayar zakat. Ala kulli wahidin, bagi setiap satu orang satu sok. Ukuran zakat yang harus dikeluarkan bagi setiap orang yaitu satu sok. Masih ada yang ingat satu sok berapa? Satu sok sama dengan 4 mud. Satu mud berapa? Satu mud sama dengan berapa? Berapa kilo? 0,6 kilo atau sekitar lebih 0,7 atau 0,8. Itu jatahnya. Ya, satu sok. Satu mud sama dengan 0,6 sampai 0,67 sekian kilogram. Atau sekitar 6 on. 6 on sampai 6,7 on. Tulis dah biar kagak salah paham. Satu mud sama dengan 0,6 kilogram. Ada juga yang mengatakan 0,8 kilogram. Ya, seperti itu. Maka kalau 4 mud 0,6 dikali 4 berapa? 2,4. 0,67 dikali 4 sekitar 2,75 gram. 2,75 kilogram. 2,75 kilogram. Sekitar 2,4 sampai 2,75 kilogram. Itu ukuran zakat fitrah kita. Atau biasa kita dipukul rata ngambil tengahnya kalau orang Indonesia 2,5 atau 3,5 liter, 3,5 liter. Baiknya dilebihin. Zakat fitrah afdolnya dilebihin. Jangan sampai nih, kalau kita ngukur pakai literan atau pakai mud, biar kita ciduk begitu, jangan pakai diratain begini, lebihin aja biar munjung begitu. Namanya buat zakat fitrah, jangan dipakai kalau pakai kayak orang jualan beras kan ada ini aja tuh, diratain israt begitu ya, biar rata. Itu orang jualan lah. Kalau kita zakat fitrah kan untuk memberikan kepada orang fakir miskin, biarin lebih, bagusnya malah lebih. Maka lebihin, biar kata 2,75 lebih 2,8 atau 3,5 liter lebih 3,7 liter. Baiknya lebihin. Itu ukuran daripada zakat fitrah. Satu sok atau sama dengan 4 mud. Min ghalibi kutil baladi, dari utamanya makanan pokok itu negeri. Makanan pokok di negeri itu apa? Kita punya nih negara Indonesia, makanan pokoknya apa? Beras. Beras apa nasi? Nasi, cuman yang dikasih beras. Ya contoh beras. Berarti yang kita berikan zakat fitrah yaitu berupa beras. Kalau dia negaranya atau daerahnya makanan pokoknya gandum, ya berarti yang diberikan gandum sesuai di daerahnya. Atau jagung daerahnya, maka yang diberikan jagung. Lah kita orang Indonesia, umpama kita tinggal di Arab Saudi atau dimanapun Timur Tengah, makanan pokoknya apa? Gandum. Maka yang kita berikan apa? Beras apa gandum? Kan kita orang Indonesia. Yang kita berikan apa? Gandum. Makanan pokok di itu negeri apa? Beras apa gandum apa jagung? Maka yang kita berikan meskipun kita makannya. Nah, atau umpama begini. Satu daerah ada 2 makanan pokok, beras sama jagung misalkan. Kadang-kadang makan beras, kadang-kadang makan jagung. Kita lihat setahunnya itu kita banyakan makan mana, beras apa jagung? Kalau banyakan beras, nasi berarti yang diberikan yaitu berupa beras. Kalau banyakan jagung berarti yang diberikan jagung. Kalau sama antara beras sama jagung nih, setengah-setengah, pilih salah satu. Pilih salah satu. Mau beras apa
jagung itu boleh. Yang penting makanan pokok. Nah kayak kita kan di beberapa daerah Indonesia ada yang nggak makan beras, nggak makan nasi, pakai sagu, tuh ya. Dilihat utamanya yang mana. Kalau beras berarti yang diberikan zakat fitrah adalah beras. Paham Pak Ji? Paham? Ya. Nah, kemudian begini, kita punya anak di luar negeri, contohnya Bang Dani orang tuanya punya anak nih, siapa anaknya? Makmun. Bang Dani punya anak Makmun, Bang Dani tinggal di Indonesia, Makmun tinggal di luar negeri. Yang makanan pokoknya beda, di Indonesia beras, Makmun di luar negeri makanya gandum. Nah umpama Bang Dani ini tahu keberadaan daripada Makmun itu di luar negeri tersebut makanannya gandum, Bang Dani punya tanggung jawab untuk membayarkan zakatnya. Bang Dani di sini bayarnya beras, di sana dia bayarnya gandum. Atau boleh juga dibayarkan di sini gandum, tapi lebih afdolnya dibayarkan di tempat Makmun tinggal. Itu seandainya tahu keberadaannya Makmun. Kalau atau sebaliknya, Makmun di Indonesia, Bang Dani yang di luar negeri, Bang Dani makannya gandum, di sini beras Makmun, sama kayak tadi gitu, ya, yang diberikan zakatnya beras dan gandum. Nah, yang jadi persoalan kan kalau misalkan nih Bang Dani nggak tahu keberadaan Makmun ada di mana. Syukur-syukur ada kabar terakhirnya bahwasanya Makmun di negara ini, makan pokoknya apa, itu kan tahu tuh berarti. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, Bang Dani tinggal di Indonesia, Makmun nggak tahu nih ada di mana anaknya. Nah, Bang Dani membayarkan zakatnya dengan beras. Bayar zakat untuk dirinya beras, bayar zakat untuk anaknya juga beras. Karena nggak tahu tadi keberadaannya. Itu soal daripada apa yang diberikan, yang dikeluarkan daripada zakat fitrah. Tentunya adalah makanan pokok di daerahnya atau di negaranya tersebut. Paham? Nah, tetapi di sini ada syarat-syaratnya di dalam kita membayar zakat. Zakat fitrah ini ada syarat-syaratnya dari makanan pokok tersebut. Idza fadhulat an dainihi wa kiswatihi wa maskanihi wa kutiman alaihi nafaqatuhum yaumal idi wa lailatihi. Yang pertama syaratnya yaitu jika lebih, idza fadhulat an dainihi, dari utangnya. Kita punya utang yang lebih daripada kita punya kebutuhan, maka kata Imam Ibnu Hajar tidak wajib bayar zakat. Kita punya kebutuhan yang lebih daripada kita punya utang, maka wajib bayar zakat. Ini pendapat yang muktamad dari Imam Ibnu Hajar. Kalau kita punya utang lebih daripada kita punya kebutuhan, berarti wajib bayar zakatnya gugur. Dia tidak wajib bayar zakat. Yang lebih dipentingin bayar utangnya. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Tapi kata Imam Ar-Romli enggak, tetap soal utang belakangan. Utang mah utang. Mau kata utang itu ditangguhkan yang bukan pada saat itu bayarnya. Misalkan ada beberapa bulan lagi dia harus bayar, tetap bayar zakat mah bayar zakat. Ya, di sini yang lebih kuat adalah jika utangnya banyak, lebih banyak daripada dia punya kebutuhan. Contoh begini, dia punya utang 100 juta tapi harta yang dimiliki 50 juta, maka gugur dia punya kewajiban bayar zakat. Paham? Biar kata utangnya harus dibayarkan masih 4 bulan lagi, gugur bayar zakatnya. Kalau utangnya lebih banyak, dia punya utang 100 juta, kebutuhan hartanya dia cuma punya 50 juta. Tetapi kalau misalkan utangnya lebih kecil, dia punya harta 20 juta, utangnya cuma 10 juta, maka wajib tetap bayar
bayar zakat. Wa kiswatihi wa maskanihi, dan dia juga punya pakaian dan juga rumah yang layak, pakaian yang layak, rumah yang layak pada saat hari raya. Nih, kita punya harta sekian, kita lihat kita ada nggak pakaian yang layak atau dan juga rumah yang layak untuk di hari raya nanti. Kalau umpama kita punya pakaian yang layak, pakaian buat hari raya intinya, dan juga rumahnya yang layak, maka wajib bayar zakat. Kalau kita belum punya pakaian untuk hari raya, maka tidak wajib bayar zakat. Dibeliin dulu tuh. Nah, kita lihat berarti kan kebutuhan harta yang kita punya nih bisa jadi malah lebih banyak gitu tuh. Yaitu berarti kita wajib tetap bayar zakat. Kecuali tadi pakaiannya dia dikit kurang dan nggak punya pakaian yang layak buat hari raya. Tujuannya daripada ini, syarat-syarat ini yaitu tujuannya agar orang-orang tetap bisa merasakan bahagia di hari raya. Jadi nggak mentingin zakatnya juga, lihat dulu ada syarat-syaratnya, pakaiannya dia punya nggak. Jangan-jangan dia punya banyak utang, ya jangan ditekan. Jadi zakat ini bukan penekanan dalam agama kita. Kalau umpama dia hidupnya kurang, rumah juga kagak punya. Nah, bagaimana kalau rumahnya ngontrak? Lah kalau hartanya dia cukup, tetap masih bayar zakat. Kalau emang udah susah ngeblangsak hidupnya di pinggir jalan, ya itu dia nggak wajib bayar zakat. Apalagi hutangnya numpuk, pakaian juga kagak punya buat hari raya. Jelas tuh. Jadi ada syarat-syaratnya juga untuk bayar zakat. Yang mana? Ya kalau hartanya lebih daripada hutangnya, dia pakaian yang layak dia punya buat hari raya, rumahnya juga ada, wa kutiman alaihi nafaqatuhum yaumal aidi wa lailatihi, dan juga orang-orang yang tadi menjadi tanggung jawab bagi dia dan secara nafkah itu semuanya cukup. Nah, kita punya harta segini, beras segini adanya, ini makanan segini, makanan pokok. Nah, cukup nih buat orang-orang yang kita menjadi tanggungan kita secara nafkah. Buat makan di hari raya cukup, bahkan bisa lebih 3 hari 4 hari setelahnya. Maka tetap kita bayar zakat. Jadi yang dilihat itu, jangan sampai kita tekenin bayar zakat sementara kita kesusahan nanti di hari raya. Tujuannya begitu, untuk menggembirakan secara merata orang-orang pada saat hari raya Idul Fitri. Itu wajibnya bayar zakat begitu. Harus dilihat juga, paham. Nah, kemudian ketika kita paham syarat daripada membayar zakat tersebut, kemudian makanan pokok yang harus diberikan bagaimana, dilihat juga syarat-syaratnya, ketentuannya. Waktu mengeluarkan zakat sunnahnya yaitu setelah sholat subuh pada hari raya. Setelah sholat subuh di hari raya itu waktu yang sunnahnya untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Kalau mengeluarkan zakatnya di hari raya setelah sholat id, boleh nggak? Dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Bahkan diakhirkan, yaitu waktu terakhirnya itu setelah terbenamnya pada tanggal 1 Syawal, matahari terbenam, itu masih boleh, tapi dosa. Karena dosanya apa? Karena dia mengakhirkan dalam membayar zakat. Maka yang diambil sunnahnya yaitu setelah sholat subuh, atau boleh malam takbiran bayar zakatnya, atau sebelum akhir Ramadan udah dibayarin, atau di pertengahan Ramadan udah bayar zakat, boleh, lebih didulukan, nggak ada masalah. Cuman nanti kan kalau misalkan tahu-tahu dia meninggal belum dapetin bulan Syawal, boleh nggak diminta balik tuh zakatnya? Boleh. Istirja, mana zakatnya yang kemarin tuh orang yang mati, diminta balik, itu boleh. Cuman kan pertanyaannya, malu apa kagak tuh? Ya, jelas sampai sini tentang zakat fitrah. Jelas, yaitu zakat fitrah wajib bagi siapa? Bagi orang muslim yang dia menemui bagian daripada bulan Ramadan dan bagian bulan Syawal. Wallahu a'lam
bisawab bisiril Fatihah.